ya di layar ya. Kita mulai potensi. Nilai ini setnya buat Januari 2021. Ya, sebelum memulai sebagai basic teori untuk memahami berbagai macam patologi atau penyakit, itu sebaiknya kita memahami dulu fisiologi dari sistem peredaran darah jantung. Saya boleh minta tolong sukarelawan, siapa yang mau mencoba menjelaskan sistem peredaran darah jantung bisa dibantu dengan bagian yang saya tampilkan. Silakan. Boleh. Jadi fisiologi jantung itu berawal dari nanti darah yang kaya akan CO2 akan melewati vena cava inferior, kemudian dia akan ke atrium kanan. Setelah dari atrium kanan, nanti katup trikuspid akan terbuka sehingga darah yang ada di atrium kanan akan berpindah ke ventricle kanan. Setelah itu dari ventricle dexter, atrium kanan masuk ke ventricle kanan, fasenya masuk sistole, atrium sistole. Diastole and diastolik. Jadi proses ini diastolik ya. Lalu dari ventricle dextra nanti katup pulmonal akan terbuka, kemudian darah tersebut ke arteri pulmonalis, kemudian akan mengalami pertukaran gas di paru-paru. Setelah itu dari pulmo, darah yang akan CO2 akan berganti dengan darah yang kaya akan O2, kemudian masuk ke vena pulmonalis, kemudian dia akan masuk ke atrium sinistra. Setelah itu mitral akan terbuka dan darah tersebut akan berpindah ke ventricle sinistra. Setelah itu katup aorta akan terbuka dan darah akan menuju ke aorta tubuh. Ya, bagus sekali, terima kasih. Mbak siapa tadi ini? Tiffany, dokter. Tiffany, ya, makasih penjelasannya. Ya, kira-kira itu tadi, jadi darah ini mengalir karena ada perbedaan tekanan ya. Perbedaan tekanan, jadi misalnya contoh pada tadi saat yang sudah Mbak Tiffany jelaskan, saat pengisian atrium, pada saat pengisian atrium itu darah kan mengalir dari seluruh tubuh melalui vena cava superior inferior. Nah, tambah lama kan volume darah di atrium kanan, tambah lama tambah bersamaan ya yang terjadi di kanan dan kiri hampir sama meningkat volumenya, tekanannya meningkat. Nah, saat tekanan di atrium itu lebih tinggi dibanding dengan tekanan di ventricle, maka katup akan membuka. Nah, setelah itu darah akan mengalir secara pasif dari atrium ke ventricle sampai lebih tersisa 25% darah di atrium, maka terjadi yang dinamakan atrial fistule, artinya kontraksi dari atrium yang tujuannya untuk memompa sisa 25% darah tersebut masuk ke ventricle. Nah, setelah sisa darah dipompakan oleh si atrium ke ventricle ini, tekanan di ventricle akan meningkat melebihi tekanan di atrium. Saat itulah katup akan tertutup. Ya, yang terjadi di kanan juga terjadi di kiri. Kemudian dari ini ada nanti yang namanya isovolumic contraction, di mana pada saat itu kedua katup ini masih tertutup, baik katup trikuspid maupun katup pulmonalnya. Kalau di kiri ya katup mitral sama katup aortanya itu masih tertutup. Kemudian terjadi isovolumic contraction, volumenya tetap, tekanannya bertambah, tambah-tambah tambah tinggi, sampai saat di mana tekanan dalam ventricle ini melebihi tekanan, kalau di kanannya pulmonar, kalau di kiri ya aorta, maka katupnya akan
buka, kemudian terjadilah kontraksi, dan kemudian darah akan mengalir keluar jantung. Nah, makanya dua fase yang harus kita tahu, fase sistolik, diastolik. Ini kita mengarah pada ventrikel. Fase sistolik adalah fase ejeksi atau fase pemompaan darah keluar jantung, yaitu di saat ventrikel itu berkontraksi. Fase diastolik adalah fase pengisian. Yang dimaksud di sini ventrikel ya, yaitu fase pengisian ventrikel dari atrium ke ventrikel. Nah, dari sini kita tahu, coba kita beralih ke kiri ya. Makanya kenapa kalau pada saat mitral stenosis itu bising yang didengar itu fasenya fase apa? Mitral stenosis? Fase sistol apa diastol? Murmurnya fase apa? Mitral stenosis itu kan katup mitralnya kaku, ya kan? Jadi mitral stenosis itu bisingnya saat diastolik. Kenapa dok? Karena pada saat fase diastol itu kita tahu kan atrium harusnya setelah terisi penuh dia akan mencoba membuka katup ini kan, katup mitral ini masuk ke ventrikel, itu fase diastol. Nah, saat dia mau membuka, ini katupnya ternyata mengalami stenosis, jadi dia ada benturan di situ, ada kesulitan dia untuk membuka katup, makanya murmurnya terjadi pada saat fase pengisian atau fase diastol. Logiknya begitu. Kemudian kalau pada saat umurnya fase sistolik. Kita ingat lagi tadi, fase sistolik itu kan fase pemompaan darah keluar jantung, dari ventrikel keluar. Nah, pada saat fase sistolik, itu kan katup aortanya terbuka, karena darah kan dipompa keluar kan katup aorta secara fisiologisnya terbuka. Dan harusnya katup mitralnya ini tertutup. Nah, tapi pada kondisi mitral regurgitasi itu terjadi abnormalitas katup yang mana dia tidak bisa menutup sempurna. Akhirnya pada ventrikel kiri ini ke aortanya iya, ada yang bocor, ada yang regurgitan balik ke atrium kiri. Nah, itulah kenapa regurgitasi fase murmurnya terjadi saat sistolik. Jadi saat kamu bisa bayangkan saat sistolik darah itu mengalirnya ada yang balik ke left atrium juga. Makanya pada kondisi mitral regurgitasi left atriumnya jadi mendapatkan beban tambahan tekanan, balik ke pulmonal vein, ke paru, akhirnya dekok. Itu kalau fase katup. Dengan memahami basic dari fisiologi peredaran darah ini, nanti kalau kalian menemukan suatu penyakit untuk memahami atau mempelajari patofisiologinya akan lebih mudah. Ya, terima kasih sekali. Tadi sudah dibantu sama Mbak Tiffany, kita masuk ke hipertensi. Bismillah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini kita tahu bahwa kondisi meningkatnya tekanan darah secara persisten dan ditujukan pada hypertension itu pada high blood pressure, artinya tekanan darahnya meningkat dari normal. Dan hypertension ini adalah dari berbagai macam penyakit, utamanya penyakit jantung koroner juga bisa dan lain-lain. Makanya dia dikenal sebagai the silent killer, karena kita tahu bahwa hipertensi ini pada awalnya dia cenderung asimptomatik. Tekanan darah yang diukur adalah tekanan darah sistolik over diastolik. Ya, diastolik adalah pada saat fase pemompaan atau ejeksi, saat ventrikel berkontraksi, dan diastolik adalah saat ventrikel berrelaksasi. Kalau sistolik itu juga biasanya kita mendengarkan ini, penutupan katup mitral dan trikusit. Itu menutup, itu suara jantung S1 pada saat kontraksi. Nah, kalau diastolik biasanya katup aorta dan pulmonal yang menutup, kebalikannya mitral dan trikusidnya terbuka. Demikian.
Diagnosisnya, kapan hipertensi ditegakkan kalau tensinya itu di atas sama dengan 140 untuk sistolinya lebih dari sama dengan 90 mm Hg. Tapi ingat, pengukurannya itu tidak cukup hanya harus dilakukan lebih dari 2 kali di waktu yang berbeda. Penegakan diagnosis ini bisa dengan pengukuran tekanan darah di klinik atau di Yankes, juga bisa home blood pressure monitoring atau penegakan tekanan darah di rumah. Untuk batasannya tidak jauh berbeda, tapi intinya yang perlu diketahui itu tadi dulu 140/90. Ini kok masuk ke screen ya saya ya. Klasifikasi tekanan darah di klinik atau di poliklinik. Biasanya tidak nampak dokter. Oh, kalau nggak sudah kelihatan ya. Nah, ini klasifikasinya. Kalau ini yang terbaru, dia ada hipertensi derajat 3. Tapi memang ini, guideline hipertensi ini macam-macam sih memang. Ada yang dari EFC, ada yang dari ini yang paguyubannya hipertensi itu ada yang membagi menjadi hanya sampai derajat 2 saja. Ada yang sampai seperti ini, ada derajat 3. Dan yang bawah sendiri itu isolated systolic hypertension, itu dimana kalau abnormalnya yang sistolik tok, tapi diastoliknya dia masih normal atau masih rendah. Jadi membagi sampai derajat 2 saja itu ya sama, kalau di atas sama dengan 160 sistol dan atau di atas sama dengan 100 sampai 109 sistol itu masuk derajat 2. Kalau yang lebih dari sama dengan 180 dan 110 itu ada yang mendefinisikan krisis, hipertensi krisis. Ada juga yang mendefinisikan derajat 3 seperti ini, nggak salah punyanya European Society. Nah, kalau yang hipertensi emergensi itu sebetulnya ya sama derajat 3 ini, lebih dari sama dengan 180 dan atau lebih dari 110, tapi biasanya untuk krisis hypertension itu terjadi peningkat, bukan kondisi yang kronis. Ini penapisan ini untuk diagnosis hypertension. Jadi kita tahu bahwa tekanan darah itu ada banyak sekali faktor ya. Kadang pasien datang kalau dia cemas, melihat masuk ke rumah sakit takut itu juga akan mempengaruhi. Kemudian pasien misalnya sedang menahan kencing juga mempengaruhi. Pasien kalau diukur tensinya sambil ngomong aja itu juga mempengaruhi. Memperhatikan itu semua. Nah, pertama kalau misalnya kita sedang screening ya, misalnya screening ada pasien datang, kalau itu terbukti optimal, normal, ya sudah, nggak perlu sering-sering ukur, apalagi kalau tidak ada faktor resiko yang lain. Kemudian kalau dia tensinya 120 sampai 129 atau per 80 sampai 84 itu katanya tiap 3 tahun aja deh ngukurnya. Kalau optimal tiap 5 tahun, tapi ya nggak mutlak seperti ini ya. Ini membantu saja nih, guideline ESC tahun 2018. Nah, kalau kita temui tekanan darahnya itu normal tinggi atau pre-hypertension, ini 130 sampai 139 dengan diastolinya 85 sampai 89, maka kita jangan senang dulu. Kita pikirkan jangan-jangan dia ada hipertensi terselubung. Di mana sebetulnya rata-ratanya di rumah. Maka kita bisa anjurkan si pasien untuk melakukan pengukuran tekanan darah di rumah yang disebut blood pressure monitoring. Kalau ABPN itu ambulatory blood pressure monitoring, tapi dia itu perlu alat khusus. Kemudian kita sarankan setiap tahunnya meskipun tanpa keluhan. Kemudian kalau sudah kita awal pasien itu ternyata tensinya lebih nih dari 104 masuk kategori hypertension.
maka kita disarankan untuk menggunakan salah satu ini untuk confirm diagnosis hypertensionnya. Yang pertama kita bisa kontrol ulang. Kalau yang kontrol ulang kedua tetap begitu, berarti sudah tegak hypertension boleh. Atau kita blood pressure monitoring dengan cara mengukur tekanan darah sendiri di rumah setiap beberapa waktu di lapangan. Kira-kira seperti itu. Intinya konfirmasi diagnosis hypertension, tegaknya diagnosis hypertension itu tidak bisa mengandalkan hanya satu kali pemeriksaan. Ya. Kecuali pasien yang tensinya yang sangat tinggi, contoh tadi dengan hypertension derajat 3 yang 100 itu maka boleh pada satu saat datang langsung kita ini pasti hypertension dan banyak bukti kerusakan target organ jenis akibat hypertension. HMOD itu hypertension. Kemudian kalau sudah tegak nih misalnya kita tahu nih pasiennya ada hypertension, kita pengen cari kira-kira hypertensinya ini apakah masih baru ataukah sudah sampai menimbulkan organ jenis yang lain, komplikasi yang lain. Kita harus telusuri, harus cari tahu ya. Caranya gimana dok? Caranya dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Yang paling simpel biasanya adalah dengan EKG 12 lead. Di situ kita bisa melihat ini hypertensionnya udah bikin left ventricular hypertrophy apa belum. Kalau misalnya kita temui ada kriteria LCH pada EKG, kemungkinan berarti ini hypertensionnya sudah menyebabkan organ jenis, komplikasi. Ya, ada LCH. Kemudian kita juga bisa memeriksakan urin lengkap dengan mencari ada tidaknya albuminuria, karena albuminuria ini merupakan deteksi dini untuk adanya kerusakan pada ginjal. Kita tahu hipertensi yang tidak terkontrol juga mengganggu fungsi dari peredaran darah pada ginjal dan akhirnya mengakibatkan kegagalan ginjal. Kemudian fundoskopi untuk mencari atau mendeteksi retinopati hypertension, terutama pada hipertensi fase 2-3. Yang berikutnya eko. Eko ini untuk menapiskan ada tidaknya kelainan struktur dan fungsi. Kalau perlu, tidak semua ya, tapi kalau memang dirasa perlu, boleh. Apalagi kalau pada pasien yang sudah ada sign and symptom of heart failure. Kemudian bisa juga ultrasonografi karotis untuk mengukur inti manis di atas, ini tidak rutin dilakukan. Ultrasonografi Doppler abdomen ini juga tidak rutin dilakukan, kalau ada indikasi saja. CWC juga tidak rutin dilakukan. ASI, Oncodosia Index ini apabila kita ingin mencari uji fungsi kognitif, boleh. Pencitraan otak juga tidak rutin dilakukan kalau ada riwayat stroke atau ada penurunan kognitif function. Kemudian setelah itu kita juga setelah mencari pasien darah tinggi ini sudah ada target organ jenis atau enggak, langkah berikutnya adalah selalu mencari kira-kira si pasien hati ini punya faktor risiko kardiovaskular yang lain enggak? Gitu. Apakah dia benar hanya hypertension aja atau jangan-jangan udah ada yang lain? Perlu diperhitungkan sebagai faktor risiko yang lain. Nah, untuk penapisannya, penghitungan risk score-nya ada macam-macam ya. Framingham risk score, terus kemudian kalau dari ESG itu dia punya sistem score namanya Systematic Coronary Risk Evaluation. Jadi kita dikategorikan risiko tinggi, sangat tinggi, dan yang lain-lain. Kalau yang tanpa skor ya kita bisa secara kasar memprediksi, kita cari aja, kan tahu apa aja faktor risiko kardiovaskular, ya itu kita cari semua. Utamanya misalnya dia ada diabetesnya enggak, kayak gitu, ada hipertensi udah ada, kemudian usianya berapa, merokok apa enggak, obesitas atau tidak, kemudian ada peripheral artery disease atau tidak, sedentary lifestyle atau tidak, ada keturunan yang punya riwayat sakit jantung di usia dini atau tidak. Nah dari situ kita kira-kira bisa memprediksi
apakah dia itu sebetulnya memiliki resiko yang tinggi, sedang, atau rendah. Ini kalau mau ya seperti ini, mengikuti ini ya monggo. Ini nice to know ya, Anda harus tahu. Ya udah, ini utamanya berarti kan hipertensi itu kalau yang bisa kita ambil pelajaran ini awal-awal dia itu kan masih tidak berkomplikasi, belum ada TOD, belum ada target organ klinis. Nah, kalau tahap 2 itu sudah ada target organ klinisnya, ada hypertension mediated organ klinisnya, tapi masih asimptomatik. Kalau yang sudah tahap 3 itu yang sudah established, sudah documented, memang sudah ada penyakit jantung, kardiovaskular disease-nya. Contoh misalnya pasiennya stroke, riwayat stroke masuk tahap 3. Atau pasiennya memang punya gagal ginjal yang stadium lebih dari sama dengan 4, itu sudah masuk tahap 3. Atau misalnya pasiennya itu sudah punya DM yang disertai kerusakan organ, itu sudah masuk tahap 3, yang mana tahap 3 ini semuanya merah, very high risk. Nah, ini adalah faktor risiko yang faktor risiko kardiovaskular, di antaranya tadi sudah saya sebutkan. Oke, sekarang kita masuk ke penyebab hypertensi pada primer, atau kita kenal penyakitnya dengan hipertensi esensial, dan ada sekunder. Yang utamanya yang banyak kan yang esensial, ya, hipertensi esensial atau primer. Nah, kalau yang sekunder itu memang kita tahu jelas penyebab hipertensi yang terjadi pada pasien ini apa. Contohnya apakah dia white coat phenomenon itu pada pasien yang takut kalau ketemu dokter lihat pakai jas putih gitu ya. Kalau pakai APC atau gimana itu takut sehingga mengakibatkan simpatetik sistemnya meningkat sehingga tensinya langsung naik. Apa pasien dengan gagal ginjal kita tahu betul sebelumnya sebelum sakit gagal ginjal dia tensinya bagus, setelah fungsi ginjalnya menurun tensinya semakin tinggi, nah itu masuk ke secondary hypertension. Pada atherosclerosis ini kejadiannya masih enggak terlalu tinggi sebetulnya, tapi kalau ada cukup berbahaya. Biasanya manifestasi klinisnya itu hipertensi yang sulit untuk dikontrol, atau resisten hipertensi resisten biasanya. Ternyata setelah diumak-umak dikasih obat macam-macam sampai triple dengan diuretik, dievaluasi ternyata ada stenosis pada pembuluh darah ginjalnya, renal artery stenosis. Juga ini kasusnya biasanya pada usianya masih cenderung muda. Kemudian ada obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea ini adalah hambatan napas, saluran napas tidur. Jadi pada saat tidur itu ngorok itu hati-hati, utamanya kalau ada obesitas, kalau ada sumbatan saluran napas. Nah, pada obstructive sleep apnea, sumbatannya itu sampai menyebabkan si pasien itu mengalami apnea. Apnea itu berhenti nafas selama beberapa detik. Nah, nanti biasanya saya berhenti nafas karena tersumbat, kan kayak terbangun gitu, sehingga nafas lagi. Nah, kejadian berulang itu juga disebabkan hypertension. Kemudian ada kondisi primary aldosteronism dan kondisi lain yang mungkin agak jarang seperti pseudocytoma dan coarctioalpha. Pas ke primer, kapan sih harus kita rujuk ke yang lebih tinggi atau kasarannya ke polijantung gitu lah ya. Itu yang pertama kalau memang kita curiga secondary hypertension. Yang kedua kalau pasiennya ini usianya muda, kurang dari 40 tahun dengan hipertensi derajat 2 ke atas dan sudah disingkirkan kemungkinan hipertensi sekundernya, kita kesulitan lah ya, karena dia usia muda, hipertensi derajat 2 ke atas,
tinggi tensinya dirujuk aja ya. Kemudian pasien dengan hipertensi yang mendadak dengan riwayat tensi normal atau ini kenapa? Kemudian adanya pasien hipertensi resisten ini ya. Nah, resisten hipertensi itu adalah pasien yang sudah diberikan kombinasi obat antihipertensi 3 macam dengan salah satunya adalah diuretik atau itu furosemid atau HCC, tapi masih belum bisa normal atau belum bisa turun sesuai target. Kemudian yang berikutnya adalah pasien untuk menilai adanya hypertension mediated organ damage lanjutan. Contoh kan tadi kan untuk menilai HMOD kan kadang perlu echo, perlu apa, tentunya di fase primer kan belum bisa. Yang berikutnya kalau ada kondisi klinis lain di mana kita itu merasa perlu ada evaluasi spesialistik yang diperlukan. Kalau enggak, lainnya itu hipertensi esensi adalah wewenangnya dokter di layanan primer untuk mengobati, tidak perlu dirujuk lain dari hal-hal yang ini. Nah, saya langsung ke penata laksanaan. Pertanyaannya itu tentu saja kembali lagi ada yang non farmakologis dan ada yang farmakologis. Kalau yang non farmakologisnya mulai hidup, garamnya dibatasi, pola makan yang diperbaiki, berat badan ideal, olahraga teratur, berhenti merokok. Kemudian ini ada panduan inisiasi terapi obat. Itu mau memulai pengobatan pada pasien yang datang ke kita dengan tekanan darah tinggi. Yang pertama harus kita tegakkan dulu diagnosisnya, yang bisa langsung dikasih obat yang mungkin derajat 2 ke atas, tergantung resikonya. Kalau baru dia atau dia dulunya, saya dulu sudah beberapa kali cek memang tinggi ya, sudah pertemuan berikan tidak apa-apa. Kalau sesuai guideline sebetulnya tensinya itu masih prehypertensi hidup dulu, inisiasi obat boleh dipertimbangkan pada pasien dengan risiko tinggi kardiovaskular, apalagi pasien kita. Nah, yang kedua kalau hipertensinya masih stage 1, yaitu sistoli 140 sampai 9 dengan diastoli 90 sampai 99 mm/Hg, sama hipertensi gaya hidup. Habis itu inisiasi obat segera pada risiko tinggi dan sangat tinggi. Dan atau ada penyakit ginjal atau ada bukti adanya target organ damage. Inisiasi obat segera pada pasien risiko rendah sedang tanpa penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal dan target organ damage setelah intervensi gaya hidup dalam 3-6 bulan dan tensi belum terkontrol. Kemudian kalau yang derajat 2 itu boleh langsung inisiasi obat segera pada semua pasien. Dan target terkontrolnya tekanan darah harus bisa tercapai dalam 3 bulan idealnya. Kalau derajat 3 sama intervensi gaya hidup dan langsung inisiasi obat segera. Intervensi pola hidup itu apa dok ya? Tadi pembatasan zat, ini kok mundur ya, sorry. Nah ini ya, ini target tekanan darah di klinik berdasarkan kelompok usia dan komorbid. Intinya apa ya yang bisa diambil di sini? Targetnya itu kalau ada diabetes, sistoliknya kalau bisa kurang dari sama dengan 130, tapi tidak kurang dari 120. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata kalau terlalu rendah, itu ternyata dari hasil penelitian prognosisnya juga malah jelek. Jadi kalau kita nurunin tensi juga nggak boleh bablas ya. Idealnya itu sekitar 120 sampai 130. Kalau ada gagal ginjal agak naik sedikit, targetnya 30 sampai 140. Dan ini yang perlu di kuning-kuning adalah jika dapat ditoleransi. Artinya apa dok? Artinya pasien itu dengan tensi sekian itu merasa ngeliang, pusing, lemas. Artinya kan nggak dapat ditoleransi. Ya udah kita kemana pasien masih bisa mentoleransi. Tapi tentunya ya jangan terlalu tinggi. Ya. Tetap di kisaran
di angka berkisaran 130, 140. Kalau mau ideal, tapi tetap targetnya tidak kurang dari sama 130. Rata-rata ya, sama semua kan kurang dari sama dengan 130. Tetapi tidak kurang dari 120. Sama semua. Kecuali pada gagal ginjal kronik, dia bisa kurang dari 140. Oke, untuk diastolik, targetnya ini agak susah ini menurunkan diastolik, tekanan darah diastolik, tapi ya targetnya adalah sekitar 70 sampai 79. Mirip lah ya kayak ini. Ini kalau usianya lebih tua gitu ya. Ini kan 18 sampai 65. Artinya semakin elder, semakin sepuh, semakin lansia, itu kita nggak perlu menurunkan sampai terlalu rendah banget gitu. Di sini disebutkan kalau elderly 65 sampai 79 tahun, targetnya itu 130 sampai 139. Tapi kembali masih di bawah 140 ya. Nah, ini pengobatan hipertensi terapi obat sekarang. Inisiasi pengobatan pada sebagian besar pasien itu dengan kombinasi dua jenis obat. Bila memungkinkan dalam bentuk SPC, single, meningkatkan kepatuhan pasien. Ya, jadi ini karena kita menyadurnya juga dari jurnal dari guideline luar negeri, di sana memang sebagian besar obat hipertensi itu sudah berupa SPC, single pill combination. Artinya apa? Dalam satu tablet itu terdiri dari dua macam jenis obat dengan golongan yang berbeda. Jadi yang ikut diskusi tutor sama saya sudah tak jelaskan ya. Contohnya misalnya dalam satu pil itu ada amlodipin 10 mg dengan valsartan 80 mg misalnya. Jadi sudah kombinasi, tapi bentuknya satu pil sehingga pasien itu merasa cuma minum satu obat, padahal di situ ada dua jenis obat, makanya dia bisa meningkatkan kepatuhan pasien. Nah kemudian monoterapi itu satu jenis obat ya, bisa dipertimbangkan kalau pasiennya itu masih hipertensinya derajat 1 dengan risiko rendah dan sistolinya kurang dari 150. Kemudian pasien dengan tekanan darah normal tinggi dan berisiko sangat tinggi dan pasien usia sangat lanjut atau rinci. Nah, kalau memang kita lihat pasiennya itu tidak bisa mentoleransi penurunan tekanan darah yang cukup signifikan, kita boleh nggak usah memberi kombinasi dua obat, monoterapi dulu. Gitu. Nah ini kalau misalnya kita mau memberikan pengobatan tata laksana hipertensi pada pasien yang hipertensi murni, primary hypertension tanpa komplikasi, maka terapi inisialnya kembali sudah langsung yang disarankan kombinasi dua obat. Kalau ada populasi umum, kalau urut dan lain-lain tadi boleh monoterapi ya. Kalau masih hipertensinya stage 1 boleh monoterapi. Nah, apa saja yang disarankan untuk kombinasi? Yang pertama adalah golongannya ACE inhibitor. ACE inhibitor itu yang golongannya pilprilan atau pilsinopiramide. Pilpril itu enzim reseptor blocker itu yang golongan sartan, candisartan, valsartan, telmisartan, irbesartan. Kemudian dikombinasi dengan golongan kalsium channel blocker atau diuretik. Diuretik di sini yang dimaksud adalah HCP ya, struktur bukan furosemide ya. Kalau furosemide diuretik kuat. Kemudian setelah diobservasi belum optimal, maka kita masuk ke langkah 2 yaitu dengan pemberian kombinasi 3 obat. Atau ARC, PCB dengan diuretik. Nah, langkah ketiga, kalau misalnya kombinasi 3 obat masih tinggi, maka itu kemungkinan sudah suatu hipertensi resisten karena sudah
jika kombinasi dengan salah satunya diuretik kok masih nggak turun dengan bagus, namanya hipertensi resisten. Langkahnya adalah kita boleh menambahkan golongan aldosteron antagonis, spironolakton, atau obat lain. Nah itu ya, kita lihat yang di kuning ini kan, hipertensi resisten, boleh kita tambah spironolakton, dosisnya 25-56 cc, atau diuretik lainnya, misalnya furosemide, atau golongan alpha blocker dan atau beta blocker. Dan kalau kita menemukan setelah untuk merujuk pasien ke polispesialis gitu ya untuk evaluasi itu nanti. Nah, khusus spesial untuk beta blocker, pertimbangkan beta blocker pada setiap langkah, yaitu terapi inisial, langkah 2 langkah kita harus mempertimbangkan pemberian beta blocker jika ada spesifik indikasi seperti heart failure, angina, dan setelah serangan jantung, pasca myocardial infarct, kemudian ada atrial fibrillation, atau misalnya pada perempuan muda yang dengan atau merencanakan kehamilan. Itu beta blocker. Kemudian kalau pesan khususnya mengenai terapi tunggal atau monoterapi itu tadi, yaitu bisa diberikan monoterapi kalau giginya itu masih derajat 1 dan resikonya rendah dan atau ada preopi atau usianya sangat lanjut lebih dari 80 tahun. Definisi hipertensi resisten sudah tadi, ternyata sudah dikasih 3 antihipertensi berbeda golongan, dosisnya maksimal, dan salah satunya adalah diuretik, dan pasien sudah menjalankan modifikasi gaya hidup, kok masih tensinya itu belum bisa mencapai targetnya itu kurang dari 140 dan kurang dari 90, maka kemungkinan dia itu mengalami resisten hipertensi resisten. Ada catatan di situ, hipertensi resistennya ini sudah dikonfirmasi dengan blood pressure monitoring atau high blood pressure monitoring. Kenapa kok itu? Ya iya, karena jangan-jangan dia ada white coat. Pernah dapat pasien seperti itu, pernah. Contohnya pasien sudah dapat kita kasih 3 macam jenis obat, salah satunya diuretik. Lah kok kalau ke poli itu tensinya masih 160, 180. Nah, ternyata dia ada kecemasan. Kalau dari misalnya, nanti kita kasih pesan, Bu, coba kalau dia bisa membeli alat tensi sendiri, kita kasih di rumah, coba diukur tekanan darahnya malam hari sebelum tidur dan pagi hari setelah bangun tidur. Tidak boleh sedang menahan kencing ya Bu. Kemudian kalau bisa tekanan darahnya setiap pengukuran diukur 2 kali dengan jeda 5 menit. Tuh, nanti Ibu catat, cukup dilakukan 3-5 hari Bu, nggak usah sebulan berturut-turut ya, 3-5 hari saja. Nanti kalau pas kontrol, catatannya tolong dikawal ya. Seperti itu biasanya. Nah nanti pas dia datang menunjukkan catatannya ternyata misalnya betul, oh kalau di rumah tensi sebelum tidur dan bangun tidurnya ternyata sudah 130, 120. Nah berarti kita sudah nggak perlu ragu lagi dengan tekanan darah yang kita dapatkan di klinik 160 karena kemungkinan ibu tadi mengalami white coat hypertension. Itu dirinya kalau secara klinisnya. Jadi untuk membedakan. Tapi kalau dari rata blood pressure monitoringnya ternyata juga sama, tinggi-tinggi, yaitu jadi kita masuk resistensi. Nah, kalau sudah resistensi, ini juga kita harus berpikiran apakah ini murni resisten benar atau resisten palsu. Resisten palsu tadi kan jadi mau singkirkan dengan HPPM ya, home blood pressure monitoring. Nah, atau jangan-jangan ada hipertensi sekunder. Nah, contohnya apa? Jadi kalau sudah ada hipertensi yang bandel itu kita juga tidak boleh lupa memikirkan kemungkinan adanya hipertensi sekunder. Contohnya apa tadi yang pernah diceritakan, jangan-jangan ada stenosis arteri renalis misalnya. Atau jangan-jangan ada gagal ginjal misalnya, kita selama ini belum pernah ngecekkan
fungsi ginjalnya. Itu harus kita pikirkan. Kalau ada hipertensi yang mandel, hipertensi resisten. Oke, sekarang masuk ke hypertension krisis. Krisis hypertension itu dibagi menjadi dua. Ini jangan bingung ya. Jadi krisis hipertensi krisis dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Nah, setelah itu kita harus bisa bedakan. Bedanya apa? Kalau yang hipertensi emergensi itu adalah hipertensi derajat 3 yang disertai bukti adanya hypertension mediated organ damage yang akut, bukan yang kronis ya, yang akut. Jadi ada target organ damage, ada bukti adanya target organ damage yang akut. Kalau yang kedua, hipertensi itu sama, hipertensi berat, hipertensi derajat 3, tapi tanpa bukti klinis adanya keterlibatan target organ. Kenapa harus dibedakan, dok? Karena penata laksanaannya akan berbeda. Kalau penata laksanaan hipertensi dengan emergensi itu harus kita turunkan tekanan darah dengan segera dalam waktu beberapa jam dan terapinya pasti intravena kalau hipertensi emergensi. Pilihan obatnya apa aja? Pilihan obatnya. Ada nitardipin, ada nitroglycerin, klorin, dan diazepam. Ini untuk penata laksanaan hipertensi emergensi, karena dia harus menggunakan obat hipertensi intravena, maka kita perlu monitoring. Jadi pasiennya tidak bisa dirawat di ruang biasa, harus di ICU yang mana termonitor tekanan darahnya secara serial. Misalnya kita setting misalnya tiap 15 menit atau tiap 15 menit, tiap 10-15 menit. Ada target penurunan tekanan darah juga terukur, yaitu biasanya dalam 1-2 jam turun sebesar 20-25% dari MAP. MAP itu mean arterial pressure. MAP itu didapat dari mana, dok? Dari 2 kali diastoli ditambah 1 sistol dibagi 3. Itu angkanya MAP. Kenapa kalau MAP harus dijaga, tidak boleh terlalu berlosor? Karena kalau sudah berlosor, maka perfusi organ-organ yang penting akan terganggu. Contohnya perfusi koroner, perfusi ke otak, itu harus tetap kita jaga. Jadi tidak boleh asal menurunkan tensi. Kalau dari presentasi klinisnya, ternyata dari hipertensi yang emergensi tadi, itu dibagi menjadi dua kan. Ini ada hipertensi maligna dengan atau tanpa gagal ginjal akut, dan juga ada dengan hipertensi ensefalopati. Hipertensi ensefalopati kita ketahui kalau ada gangguan kesadaran, ya pasiennya kesadarannya berubah, misalnya ada tanda-tanda ensefalopati, itu kita diminta untuk segera menurunkan. Tapi kalau maligna saja tanpa gagal ginjal akut dan tanpa ya kaget sedikit saya. Beberapa jam itu berapa jam, dok? Ya bisa sekitar 2 jam, 2 jam sampai 4 jam. Ini pertamanya itu adalah nitardipin ya, ID golongan disidin. Nah kalau misalnya itu hipertensi emergensinya itu presentasi klinisnya disertai dengan Tunnel syndrome, maka kita diminta untuk menurunkan sampai kurang dari 140 mm Hg. Dan obat pilihannya berubah. Kalau tadi ini pertamanya nitardipin, kalau ada acute coronary syndrome pakai NTG, nitroglycerin. Nitroglycerin ini golongan nitrat ya, Dek. Tapi dia lebih efektif, lebih cepat menurunkan tensinya dan lebih bagus efek vasodilatasinya. Nah kalau kejadian hipertensi emergensinya itu disertai dengan klinis akut langedema atau edema paru akut, maka sama kita juga diminta menurunkan tensi sampai 140 region. Ulang gitu. Masih bisa lihat PowerPoint saya?
Bisa. Bisa dokter. Oke. Oh, enggak ini. Kok enggak ya? Kok selesai ya? Sudah. Ini. Kalau di CCR itu lebih ekstrim ya, targetnya sampai 120 dan yang penting juga kontrol heart rate kurang dari 60. Pilihan terapinya bisa NTG, nitroglycerin, nikarditin, atau diltiazem. Terus kalau ada kasus eklamsi dan preeklamsi itu bisa dibaca. Pilihannya juga dan dipertimbangkan perjalanan juga bisa. Untuk lebih detailnya, tadi sudah saya share buku panduannya ya, hipertensi 2019, dan kalau itu sudah sangat komplit dan lengkap sekali, bisa kalian baca-baca juga. Ini yang belum ada mungkin jam berapa ini? Masih ada waktu ya. Tak share dulu sedikit ceritanya kenapa kok dari hipertensi bisa jadi gagal jantung. Dari sini ada yang mau tanya-tanya dulu? Hipertensi itu Dokter ingin bertanya dengan tata laksana farmako itu apakah ada batas waktunya gitu dokter? Misalnya obat terapi yang inisiasi itu hanya perlu berapa minggu atau berapa bulan dikonsumsi gitu, atau darahnya itu turun? Observasinya ya, misalnya untuk kronik ya, kronik hipertensi ya, nggak ada batasan pasti ya, tapi kalau di BPJS itu kan memang kontrolnya setiap bulan, dapat kontrol setiap bulan. Tapi misalnya kalau dia datang ke kita itu dengan hipertensinya T3 atau T2 ke atas, tapi dengan komorbid, dengan faktor risiko yang lain yang perlu kita turunkan segera, boleh 1 minggu kita lihat responnya. 1 minggu kita minta kontrol lagi, atau 2 minggu kita minta kontrol lagi. Jadi nggak ada batasan pasti. Tapi kalau pada pasien-pasien yang sudah rutin kita kasih obat, itu maka 1 bulan. Kayak gitu. Kalau seberapa kita bisa mentitrasi dosis, ya itu ya mungkin ya. Itu juga nggak ada batasan pasti. Bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Seperti itu. Tergantung mau seagresif apa kita menurunkan. Tentunya kalau dia itu faktor resikonya banyak gitu ya, kita akan pengen cepat menurunkan. Targetnya tadi ya, ada kan 7 bulan ya, 1 bulan, ada yang 3 bulan tadi kan. Kalau yang harus 1 bulan, dan jadi targetnya dalam 1 bulan tensinya bisa normal. Dan nanti hitungan kalau 1 bulan harus bisa normal, berarti dia harus kita paling enggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau mungkin melaporkan tensinya lewat WA misalnya, nanti kita sesuaikan gitu ya. Kalau nyantai-nyantai aja, nggak ada kesusu apa-apa, ya 3 bulan targetnya. Misalnya harusnya T1 nggak ada komorbid, itu kan memang idealnya nggak usah buru-buru obat. Lifestyle modification dulu, itu sampai berapa lama itu ada yang menyebutkan 3 bulan. Itu ya Mbak Asia. Ada lagi? Makasih dok. Ya, makasih, pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi yang mau nanya? Permisi dokter, saya ingin bertanya. Yuk, tadi mengenai indikasi merujuk, kondisi lain di mana dokter rujuk masa perawat spesialistik ini contohnya seperti apa gitu? Yang tadi yang kapan harus dirujuk ke poli jantung gitu ya? Iya dokter. Ya yang seperti saya jelaskan tadi, utamanya pertama, kalau kita curiga itu hipertensinya bukan hipertensi esensial, tapi hipertensi sekunder, itu harus dirujuk. Misalnya jangan-jangan ada gagal ginjalnya, jangan-jangan sekunder karena tadi stenosis adrenalis, itu harus dirujuk. Yang kedua, kalau
usianya muda, tadi kan kurang dari 40 tahun, tapi tensinya itu sudah stage 2 ke atas. Soalnya biasanya kalau usia muda, hipertensinya kok sudah stage 2 ke atas, ini pasti ada something wrong, ada yang lain. Yang ketiga, hipertensi esensial, tapi kita ingin mencari ada tidaknya target organ unit. Kan harus ada pemeriksaan penunjang. Di fase 1 kan nggak ada beberapa. Contoh misalnya kita ingin tahu ada LCH nggak, ada gangguan katup jantungnya nggak, fungsi pompanya atau ejection fraction-nya itu apakah masih bagus nggak, itu tentunya akan kita rujuk. Ya. Kemudian berikutnya kalau ada hipertensi yang resisten. Intinya kita udah upaya nih, kita kasih 3 macam jenis obat, dengan salah satunya itu harus diuretik. Tensinya masih bandel ya nggak mau turun, ya kita rujuk aja ke spesialis. Itu. Kira-kira itu. Sudah jelas? Mas, apa mau? Mas siapa? Sampai jelas. Iya, oke. Oke, good. Ada lagi yang mau tanya? Dokter izin bertanya. Tapi hipertensi itu asimptomatik. Nah, apakah selalu asimptomatik ya dokter? Oh, tidak selalu tentunya. Jadi kalau yang simptom apa? Biasanya simptom paling sering hipertensi apa, Dek? Pusing cepat-cepat ya dokter? Pusing, bengel, itu, vertigo, tentu saja bisa. Nah, tapi juga jangan lupa hipertensi simptomatik. Jadi kalau saya biasanya menceritakan ke pasien, pusing itu sebetulnya alarm ya, alarm tubuh bahwa ada something wrong, ada sesuatu yang nggak benar ini. Makanya orang hipertensi yang mengalami pusing itu malah alhamdulillah harus bersyukur, karena dengan pusing itu dia kan terganggu aktivitas sehari-harinya, akhirnya dia mencari pengobatan. Nah yang bahaya ini justru yang asimptomatik ya. Jadi dia biasanya sudah ada faktor keturunan, hipertensi, dan lain-lain. Dia merasa enak-enak aja, nyaman aja, dia masak, dia nyuci. Baru kerasa kalau tensinya itu sudah tinggi sekali, misalnya 220 per 120 itu baru kerasa cepat-cepat baru dia datang berobat. Nah itu kan sangat bahaya sekali. Bisa muncul komplikasi, bisa stroke, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita sampaikan ke pasien. Ada jalan lain, solusinya adalah memang harus perlu evaluasi tekanan darah, monitoring berkala. Oleh karena itu kenapa pada pasien-pasien dengan hipertensi, utamanya yang stage 2 ke atas, itu kita edukasi, kita sarankan dia untuk punya alat tensi sendiri kalau memang bisa dan mampu. Itu jauh lebih baik. Itu Mbak Tiffany? Izin bertanya dokter. Kemarin itu saya Nancy orang dokter. Tensinya sampai 236 per 120. Nah, itu kan saya didampingi sama seorang dokter umum. Kata beliau dirujuk ke puskesmas saja. Nah, itu apakah tidak ada kayak dari dokter umum tuh kayak nggak ada belum ini pengobatan ini sama gitu dokter sebelum dirujuk? Ya, oke. Iya. Jadi begini, kalau memang itu tergantung ya, kalau misalnya dia dirujuk, kalau dirujuknya ke poli, ya dirujuknya cuma ke puskesmas ya. Ya tentunya kan nggak bisa penanganan langsung ya. Kalau kecuali sebelahnya IGD, silahkan ke IGD gitu ya. Tapi idealnya memang harusnya diturunkan dulu. Hanya saja untuk saat ini sudah tidak disarankan pemberian obat antihipertensi sublingual yang masih sering kita dapati di praktek klinis di IGD dan lain-lain. Jadi pemberian kayak captopril sublingual di bawah itu tidak boleh. Nah, pengobatannya apa dok? Kalau dapat pasien tensi sekian, memang harus dibedakan dulu sebetulnya Mbak Adia dan Mbak Tiffany ya. Apakah dia itu hipertensinya emergensi
atau urgensi. Kalau urgensi, maka kita bisa resepkan dia atau kita minumkan dia obat yang kita minumkan biasa, dan itu perlu waktu kira-kira untuk berjalan, bisa menurunkan tensi kan untuk perlu waktu kurang lebih 1 jam atau lebih, seperti itu. Tapi kalau memang dia emergensi, memang sebetulnya harusnya langsung dirujuk supaya dapat penanganan, tapi merujuknya bukan di puskesmas, yang merujuknya di IGD. Itu kan belum ada pemeriksaan, terus gimana bisa tahu? Ya kita periksa umum klinisnya. Satu, dia itu pandangannya kabur enggak, double enggak. Kalau ada, itu sudah masuk emergensi. Itu caranya kita nyari target organ damage. Nomor 2, akhir-akhir ini tentunya berkurang enggak? Mungkin itu kalau enggak, ya belum tentu juga ya. Itu perlu pemeriksaan laboratorium, serum kreatinin. Kalau ada sampai mungkin ginjal, harusnya dia diturunkan segera. Kemudian kita lihat ada nggak kelemahan anggota tubuh, sudah mulai agak pelo-pelo nih. Kalau kayak gitu ya jangan dirujuk ke puskesmas, dirujuklah ke UID. Kemudian apalagi ya, misalnya gangguan kesadaran, dia sudah mulai kayak agak linglung gitu, pusing yang hebat, itu juga takutnya dia sudah mau ada stroke atau sudah terjadi stroke di situ, vertigo yang hebat. Kalau ada pasien dengan tensi segitu dengan vertigo yang hebat, ya jangan dirujuk ke poli, tapi rujuklah ke IGD. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke arah kegawatan, Mbak Tiffany, sebetulnya boleh. Misalnya pasien itu kita istirahatkan, kalau memang ada ya di tempat praktek itu untuk istirahat, kita tidurkan, kita minumkan obat antihipertensi 2 macam, misalnya amlodipin 10 ml dengan lisinopril 5 ml misalnya, untuk menurunkan nanti, atau kaptopril misalnya kaptopril 25 ml, tapi nggak boleh semua, sekarang sudah nggak boleh. Kalau memang emergensi harus IC, misalnya di rumah sakit ya, kalau di klinik nggak bisa. Tuh. Nanti misalnya kita minumkan paling gampang kaptopril 25 ml ya misalnya. Kita minumkan biasa, nanti setengah jam, 1 jam kita ventilasi, kalau sudah agak turun lah, sekitar 180, udah di bawah 200, itu kira-kira lebih aman untuk kita biarkan pasien itu mobilisasi. Itu ya kira-kira Mbak Tiffany. Gimana ketemu dokter? Juga yang penting untuk dilihat itu takut apa enggak. Contoh misalnya pada pasien, iya kok saya itu biasanya tensi saya 200, biasanya tensi saya itu 180, itu kita lebih tenang. Tapi kalau pada kondisi yang akut, biasanya dia tensi itu 130, kok sekarang jadi 200, itu kita yang enggak harus lebih aware, harus lebih waspada. Tapi juga biasanya kalau klinisnya pasien itu, si pasien itu tenang-tenang, itu biasanya kronis, nggak terlalu akut. Dia memang biasa tinggi. Karena apa? Kalau dia biasanya nggak segitu terus jadi segitu, minimal dia pusing hebat atau ada keluhan lah. Gitu. Nah kemarin pasiennya gimana penampakannya? Tenang atau ada keluhan? Oh kemarin itu begini dokter, sebenarnya kan saya lagi ini jadi relawan, terus dokternya itu gitu dokter, jadi yang jaga posnya itu saya, terus saya dapat pasien itu, saya tensi dapat 226, itu beliau santai saja dokter, keluarnya cuma sering cepat di belakang kepala. Ya itu kemungkinan beliau itu biasa tinggi, terus biasa 180 dan lain-lain, itu kalau saya yang ketemu pasien seperti itu ya saya obati dengan obat antihipertensi double dan cukup tinggi, saya minta untuk istirahat, nanti besok diventilasi. Kalau di poli saya pulangkan ya, saya istirahatkan dulu sebentar, biasanya kalau memang tingginya banget sebelah, kalau ada obat saya minumkan obat, observasi biasanya 3-4 jam, kalau tensi sudah agak turun di bawah 200, kita pulangkan dengan obat, nggak menjadi masalah. Itu. Karena dia klinisnya tenang, nggak ada diplopi, nggak ada pandangan kabur. Kalau dia pasien yang akut, peningkatan tensinya nggak apa. Kira-kira gitu. Jadi nggak apa-apa sebetulnya diberikan pengobatan
oral, diresepkan dengan edukasi. Edukasinya apa? Edukasinya itu habis ini pokoknya harus istirahat, nggak boleh makan, nggak boleh nggak boleh ngetes, pokoknya murni bed rest sampai 1 sampai 2 hari, obatnya diminum teratur, nanti besok coba ditensikan lah, boleh di puskesmas terdekat atau di mana. Kalau sudah nanti kontrol kembali lagi ke sini 1 minggu atau 2 minggu. Itu biasanya yang saya lakukan kalau di poli jantung. Kadang pun itu pasien hanya dengan kita tidurkan saja, kita minta istirahat tanpa obat khusus, itu bisa turun lah 10 sampai 20 masih bisa. Intinya kalau sudah sekitar 200-an, nggak ada keluhan, heart rate kita kasih nggak sesek, itu masih aman saja, kita pulangkan dengan terapi oral. Ya itu berarti masuk hipertensi urgensi kemungkinannya. Hipertensi urgensi itu target penurunan tekanan darahnya itu bisa hitungan 24 jam dalam 1 sampai 2 hari masih bisa. Jadi kita masih diperkenankan menurunkan tensi dengan pemberian oral kombinasi. Tentu saja dengan edukasi ya. Misalkan kita mau memulangkan pasien seperti itu, edukasinya harus benar. Misalnya contoh sampai rumah harus benar-benar stres 1 sampai 2 hari, kemudian nanti dicek lagi tensinya sudah turun atau belum Bu, gitu. Tapi kita sama obat ya. Terus kita pesankan kalau ada tanda-tanda seperti A, B, C, D, Ibu harus segera ke rumah sakit terdekat ya Bu. Mungkin itu yang juga nggak kalah pentingnya untuk disampaikan ke pasien. Itu yang Mbak Tiffany. Jadi harusnya nggak apa-apa kemarin langsung kalau ada ya, kalau nggak ada obatnya ya memang ya ke puskesmas akhirnya. Tapi edukasi enggak, nanti di rumah Bu nggak boleh kerja dulu ya, nggak boleh nyapu-nyapu dulu gitu. Itu yang Mbak Tiffany ya. Dokter izin bertanya lagi, untuk yang obat di bawah lidah itu yang mana ya dokter? Kan biasanya kita tahu kan kalau ada hipertensi yang tinggi, biasanya dulu itu di dokter IGD itu di puskesmas diberi kaptopril tapi ditaruh di bawah lidah sublingual. Itu memang kerjanya lebih cepat karena dia menyerap lewat pembuluh darah vena yang ada di lidah. Bukan isotorsif loh ya. Jadi obat hipertensi tapi ditaruh di bawah lidah. Tapi ini sudah tidak dianjurkan lagi karena dari dari yang diketahui kalau pemberian sublingual penurunan tensinya itu nggak bisa dikontrol dengan baik. Ada yang langsung merut gitu, itu malah bahaya pada kondisi tertentu. Misalnya dia stroke instak ternyata misalnya. Kalau kita langsung nurunkan merut itu, maka area kerusakan otaknya malah menjadi luas. Makanya udah nggak dianjurkan lagi untuk pemberian sublingual anti hipertensi. Ada lagi yang mau tanya? Sambil saya share screen, kelihatan ya? Ini tak jelaskan sebentar mengenai patofisiologi kenapa kok hipertensi terus jadi gagal jantung. Nah, jadi intinya kan pada hipertensi itu dia ada peningkatan tekanan dan juga peningkatan volume yang utamanya tekanan ya, yang persisten atau yang lama sehingga menyebabkan yang namanya remodeling dari otot jantung. Nah ini pada hipertensi aktivis, penyakit jantung karena hipertensi itu dibagi menjadi 4 tingkat atau 4 derajat berdasarkan perjalanan penyakitnya. Yang pertama, derajat pertama itu dia yang terganggu hanya fungsi diastoliknya. Ingat tadi diastolik apa sih? Fase relaksasi, fase saat ventrikel terisi darah dari atriumnya. Jadi ada diastolik dysfunction. Tapi fungsi pompanya masih bagus. Nah, yang terjadi biasanya adalah otot diastolik dysfunction. Dari kalau step 1 ini dia masih belum ada penebalan otot jantung. Belum ada hipertrofi ventrikel kiri ini masih bagus kan? Ototnya nggak tebal, tapi dia sudah ada gangguan diastolik. Kalau dia
hipertensinya semakin lama, persisten, tensinya nggak terkontrol, maka ada kompensasi, ada yang terjadi pada jantung berikutnya adalah terjadi suatu penebalan otot jantung atau kita kenal sebagai left ventricle hypertrophy. Ini kita lihat ya, otot jantungnya udah mulai tebel kan ini, dan juga diastolic dysfunction-nya juga ada, mulai lebih kentara gangguannya. Diastolic dysfunction dan ada LV hipertrofi, tapi fungsi pompanya distoliknya masih normal. Nah, kalau hipertensi itu terus berjalan terus, nggak kita obati, kita biarkan, maka pasien ini akan jatuh ke stage derajat 3, yang mana ini hipertrofinya semakin banyak, semakin tebal otot jantungnya, dan sudah mulai muncul tanda klinis gagal jantung. Meskipun fungsi pompa sistoliknya masih bagus atau preserve, itu masih cukup ya, bukan normal ya sebenarnya. Ejection fraction bukan normal tapi cukup. Preserve ejection fraction. Normal EF itu 55% ke atas, kalau yang disebut dengan preserve itu kalau di atas 4, kok lali ya, di atas 45 apa di atas 40, di atas 45 kalau nggak salah, itu preserve masih aman. Nah, jadi fungsi sistoliknya masih bagus, kalau kita echo ya EF-nya itu masih cukupan gitu ya, tapi sudah muncul nih pasiennya ngongkrong, kalau aktivitas ya sudah ada tanda gejala gagal jantung. Nah, ini perhatikan juga sudah masuk gagal jantung pada pasien kasus kita, tapi sudah masuk ini AHS yang udah derajat degree 3 ini. Nah, kalau kita biarkan terus, nggak coba, lama-lama otot yang tebal ini akan menjadi tipis, tapi dia juga dimensi ruang ventrikel kirinya juga jadi lebar, atau kita kenal sebagai eccentric LV hyper. Nah, pada kondisi ini sudah mengalami dilatasi kayak gini ya, dilatasi ini pembesaran, itu tentunya fungsi pompa dari ventrikel kiri sudah menurun. Fungsi pompa itu kita sebut sebagai ejection fraction ya, EF. EF ini ngitungnya dari pemeriksaan ekokardiografi. Nah, kalau kayak gini, EF-nya ya pasti turun lah. EF-nya turun, diastoliknya terganggu, pasiennya lebih sering kambuh gagal jantungnya. Nah, kira-kira ini patofisiologinya. Makanya ini kenapa kok hipertensi itu memang kelihatannya penyakit yang ringan, yang nggak berbahaya, tapi kalau dibiarkan, ya tentu saja perjalanannya akan menjadi buruk bagi pasien. Ini baru ngomongin jantung, belum ngomongin komplikasi di target organ damage yang lain, kelainan-kelainan pembuluh darah yang lain, seperti ginjal, otak, stroke, dan retinopati, dan lain-lain. Itu kira-kira supaya meng-highlight dari betapa pentingnya kita melakukan tata laksana yang benar untuk pasien hipertensi. Oke. Kira-kira sampai situ ada mau tanya lagi nggak? Dokter yang bertanya. Silakan, Mbak. Tadi kan konsumsi obat itu untuk menurunkan tekanan darahnya, jadi waktunya bisa sampai seminggu atau beberapa bulan gitu. Nah, waktu kemarin materi farmakologi itu katanya itu hipertensi itu orang yang kena hipertensi itu mengonsumsi obat seumur hidup, itu yang kondisi bagaimana gitu? Ya. Makasih Mbak Zania. Jadi yang saya terangkan tadi berapa minggu atau bulan itu adalah jarak waktu untuk melakukan titrasi dosis obat, bukan untuk menghentikan obat. Ya. Kita tahu bahwa penyebab dari hipertensi itu adalah multifaktorial, banyak faktor. Maka dari itu saat memberikan terapi sebetulnya tujuan kita adalah bukan untuk menyembuhkan hipertensi, tetapi untuk mengontrol tekanan darah. Itu yang perlu diingat. Ini nanti konsep ini sama dengan nanti pada berbagai penyakit kronis yang lainnya seperti diabetes juga sama. Konsepnya adalah kita tidak
menyembuhkan diabetes, tapi kita mengontrol atau meregulasi gula darah. Ditanya kenapa tekanan darah atau gula darah itu harus dikontrol meskipun tidak ada keluhan? Jawabannya adalah karena kita tahu patofisiologinya, jangka panjangnya jika tidak dikontrol, maka hipertensi ini akan membawa komplikasi yang banyak dan berbahaya bagi pasien. Tapi ya, komplikasi jantungnya bisa gagal jantung, komplikasi ke ginjal bisa gagal ginjal, ke otak bisa stroke, dan lain-lain. Begitu juga penyakit sama. Makanya ini, pemahaman dasar ini yang perlu teman-teman sekalian pegang supaya nanti kalau ketemu pasien di fase pertama bisa melakukan edukasi. Karena kalau kita tidak edukasi, banyak sekali pasien hipertensi ini yang protol di tengah jalan. Misalnya mereka minum obat, merasa pusingnya sudah sembuh, merasa sudah enak, akhirnya dia merasa kok ngapain aku minum obat terus, aku sudah nggak ada gejala apa-apa. Nah itu yang harus diluruskan. Kemudian yang kedua adalah pemahaman keliru lagi tentang obat. Aku kalau minum banyak obat ini nanti ginjalku yang kena, gagal ginjal aku kebanyakan minum obat. Nah itu harus kita luruskan bahwa obat ini sudah diteliti dan kita memberiannya sudah sesuai dosis. Justru sebaliknya, kalau tensi bapak atau ibu tidak dikontrol, tensinya 180/200, maka dia akan bisa merusak pembuluh darah ginjal dan juga bisa mengakibatkan komplikasi gagal ginjal, utamanya pada pasien diabetes. Diabetes sudah diabetesnya sendiri, kondisi hiperglikemik sendiri rusak, mengganggu endotel, ditambah tensinya nggak terkontrol, ya wis, karena cepat kejadian nefropati diabetesnya atau gagal ginjalnya. Itu ya, Pak Jani yang jelas. Ini dokter. Seumur hidup, tapi kita harus pintar ya caranya milih bahasa untuk jelaskan ke pasien tuh. Nanti kalian akan belajar dari ketemu pasien itu gimana cara ngomong yang kira-kira itu bisa mengena ke pasien tapi juga nggak bikin pasien itu terlalu down gitu ya. Jadi nggak seolah-olah kayak kita memvonis nggak gitu. Tapi harus kita jelaskan dulu kenapanya supaya kalau kita sudah bisa menjelaskan kenapanya dan pasien bisa memahami, maka dia bisa menerima keputusan itu bahwa benar-benar harus mengkonsumsi rutin minum obat. Tapi kalau kita cuma ini yang diminum ini pulang, ya jangan harap kita akan mendapatkan ketaatan atau kepatuhan minum obat pasien. Itu makanya pentingnya seni komunikasi, edukasi. Makasih Mbak Jenia, tanyanya bagus sekali dan aplikatif ya, insya Allah. Ada lagi yang mau tanya? Saya ingin bertanya dokter. Saya Alif izin bertanya. Kalau sistolnya normal, sistolnya rendah itu termasuk hipotensi bukan gitu? Terus tata laksananya apa? Kalau sistolnya normal, tapi diastolnya rendah. Sistolnya normal, tapi diastolnya rendah. Oke. Oke. Contohnya isi berapa contohnya? Contohnya mungkin 90/5. Oke, ini menarik ini. Ya, ada yang bisa jawab nggak? Kapan suatu kondisi dengan pulse pressure yang rentangnya jauh? Misalnya 140 per 140 atau 140/50. Kapan? Ya. Ada yang bisa jawab nggak? Bisa nggak pasien yang kira-kira tensinya 140/50 atau 140/40 ya, buat ekstrim? Yang bisa jawab? Karena tadi ada teman mau nanya ini, kalau sistolnya normal, sistolnya rendah gimana? Nah ini tak tanya dulu. Pada kondisi apa nih biasanya kalau sistolnya normal, sistolnya bisa melosor ke 0, mendekati 0 ini pada kondisi apa ya?
Ada yang mau jawab? Iya, mungkin dipengaruhi karena belum makan, sedang puasa, jadi kalau infeksinya. Kalau sedang puasa nanti orang yang puasa kolesterolnya rendah semua, kurang tepat. Kalau serendah-rendahnya, kalau pada kondisi fisiologis, artinya orang itu sehat, normal, nggak ada patologis condition, maka blood pressure itu nggak akan selebar itu. Tapi itu bisa kita temui kalau pasien itu aorta regurgitasi AR. Jadi pada AR itu kita dapatkan widening pulse pressure. Semakin berat, semakin jauh. Nah, kalau tadi jawabannya, yang nggak ada terapi khususnya, kita lihat aja dia simptomatik atau enggak. Hipotensi itu kita juga harus evaluasi. Kalau dia memang hipotensinya itu asimptomatik, ya kita observasi saja. Nah, kalau tadi kasusnya, jadi intinya gini, kita tuh enggak tidak sekedar menterapi angka, tapi juga kita lihat klinis. Ya. Tapi memang kalau hipotensi, dan angkanya memang hipotensi. Jangan-jangan misalnya dia memang biasanya tensinya 90-an memang. Kita lihat dia tensinya 90/60. Tapi pasiennya nggak ada akradinin, tenang-tenang aja, nggak pusing, nggak lemas. Biasanya memang biasa segini kok shock, ya udah. Misalnya pada wanita muda. Atau juga pada pasien-pasien dengan kardiomiopati yang mana biasanya itu sudah rendah sih. PS-nya itu sudah 30-an, 25%. Itu kan dia nggak mungkin tensinya tinggi. Tapi dengan tensi rendah itu dia masih stabil. Stabil maksudnya dia bisa jalan, bisa nggak susah. Cuman kalau disuruh lari ya sama juga dia pasti nonton. Itu ya terjawab ya. Jadi kalau sistemnya normal, potensi ya masuk potensi yang perlu kita observasi nih. Apa dia penyebabnya? Kalau asimptomatik ya nggak usah diapa-apain. Kalau pulse pressure-nya jangan-jangan ada AR, kita cari. Yang jelas begitu ya. Makasih pertanyaannya. Ada lagi? Terima kasih. Sama Mbak Alif. Dokter, saya melanjutkan pertanyaannya Alif. Berarti kalau hipotensi itu bisa jadi normal ya dokter? Kalau misalnya nggak ada simptom tadi, ada pusing, berarti bisa. Tentu saja kalau 80 ya nggak normal ya. Mungkin dia dengan pasien kardiomiopati yang berat gitu sampai 80. Potensi yang masih acceptable di sini sekitar 90-an. 90 ke atas. Nah kan makanya nanti kalau kita menemui kondisi hipotensi, kita hipotensinya ini disertai tanda-tanda hipoperfusi atau enggak. Iya kan? Tanda-tanda hipoperfusi itu nanti dia akan mengarah ada tanda-tanda shock. Nah itu yang kita perhatikan. Misalnya kita dapatkan hipotensi, meskipun perfusinya masih bagus, tapi kita dalam anamnesis kita dapatkan dia tensinya biasanya 120 dan dia sedang on antihipertensif, ya tentu kita harus menurunkan dosis obat antihipertensi kita atau sambil nanti kita observasi. Terima kasih dokter. Terima kasih juga. Dokter ngapunten, izin bertanya lagi. Menyambung dari pertanyaan teman-teman sebelumnya mengenai hipotensi, itu terapinya bagaimana gitu dokter? Kembali lagi, hipotensi itu kalau dia asimptomatik nggak perlu dilakukan terapi khusus. Ya, kita cari aja penyebabnya. Misalnya dia penyebabnya diare, dehidrasi, kasih cairan lah. Kalau misalnya dia penyebabnya karena mungkin dosis obat antihipertensi kita terlalu berlebih, ya kita stop atau kita turunkan. Yang paling penting adalah saat kita menemukan hipotensi, kita harus bisa membedakan apakah dia ini hipotensi dengan shock. Kalau dia hipotensi dengan shock, ada tanda-tanda hipoperfusi, ya tentu kita pertimbangkan pemberian seperti inotropik, vasokonstriktor, ya sampai dicari tahu misalnya. Saya dapat kuliah tentang
emergensi kardiovaskular emergensi belum? Belum, dokter. Hah? Sudah kan? Nah, demikian kalian sudah diajari macam-macam shock. Macam-macam shock ada apa aja? Macam-macam kalian tahu ada apa aja? Shock apa? Sudah tahu? Barengannya BLS, henti jantung, edema paru atas kita belum ya? Kardiovaskular emergensi. Belum ya? Kira itu. Ya, apa kali ya, Bang? Belum. Jadi, shock itu, nah, kita terapinya apa, Dok? Pada hipotensi dengan shock. Ya, kita terapi sesuai penyebabnya. Shock itu ada shock hipovolemik, contohnya pada pasien dengan dehidrasi, ya, diare, atau dia kalau misalnya KRL kekurangan, ya, terapi hipotensinya tentu saja transfusi, misalnya gitu. Kalau dehidrasi ya lebih cairan. Terus kalau shocknya karena gagal pompa jantung kiri, misalnya pada sindrom koroner akut, itu terapinya adalah dengan inotropik, dopamin, dopamine, vasopresor. Terus ada lagi juga shock septic. Kalau karena septic, itu shock septic itu dikenal juga shock distributif. Mekanismenya itu karena adanya vasodilatasi di pembuluh darah sistemik sehingga tensinya turun, maka yang paling cepat adalah vasokonstriktor. Kalau dia shocknya shock obstruktif, ada lagi. Shock obstruktif itu penyebabnya karena ada hambatan jantung untuk memompa ke paru-paru, contohnya adalah pada kondisi tamponase jantung atau sistem terikat masih, atau emboli paru itu adanya sumbatan trombosis di arteri pulmonaris itu, maka pasiennya bisa mengalami shock obstruktif. Terapinya harus di-remove obstruksinya. Kalau misalnya emboli paru harus ditrombolitis, dihancurkan. Kalau pada efusi perikat masif atau pada kondisi yang dikenal namanya ada tamponase itu ya harus dikeluarkan cairan perikatnya dengan perikat biosintesi. Kalau dia penyebabnya tadi shock distributif karena sepsis, ya tentunya selain kita kasih vasokonstriktor harus diatasi infeksinya, yaitu dengan diberikan antibiotik dan dicari sumber infeksi. Misalkan ada pes, ya pesnya harus dikeluarkan. Nah, itu yang ya. Sudah, ada lagi enggak? Hipertensi itu termasuk apa sebenarnya satu atau 4 ya, jadi harus tahu ya. Nanti untuk jadi dokter umum kompetensinya itu yang nggak terlalu saya bahas memang tentang udah dikasih farmako kali ya, ada obat-obatan anti hipertensi kan golongannya apa aja, fungsinya gimana. Intinya kombinasi boleh aja, yang hati-hati yang tidak boleh itu antara ACE inhibitor dan angiotensin reseptor blocker, itu yang nggak boleh dikombinasi. Sudah jelas gambaran besarnya tentang hipertensi, sudah jelas belum? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lain, seperti biasa untuk ngecek sampai sejauh mana yang kalian tangkap dari perkuliahan saya yang ingin diceritakan Muhammad Arif Rahman. Assalamualaikum Mas Muhammad Arif. Ya, waalaikumsalam dokter. Lihat dirimu, Pak Presiden, Pak. Bisa diturunkan kameranya. Ya, Mas Muhammad Arif. Ya. Udah mana? Aku pelita ya.
Terus lagi cuma kelihatan kacamatanya tok. Ya, lo yang ganteng sih kalau Masya Allah. Lagi. Nah, oke. Mas Arif, dari yang tadi sudah kamu ikutin, kira-kira poin yang kamu tangkap apa? Nggak usah harus detail banget, yang senangkapnya kamu apa? Yang bisa kamu silakan diceritain. Misalnya hipertensi ada apa yang kamu paling menangkap? Kalau menurut saya mengenai hipotensi tadi itu jika tensi pasien itu 90 per semisal 90 per 80 itu bisa dikatakan normal, dokter. Itu jika pada pasien itu tidak didapatkan seperti gejala-gejala yang lain gitu, dokter. Tapi kuliahku tentang hipertensi, Mas Arif, bukan hipotensi. Ya, dokter. Hipertensi lagi. Yang hipertensi kuliahku yang hipertensi tadi loh. Ada ini enggak yang buat dari kuliahku, bukan dari yang pertanyaan setelahnya. Misalnya, ternyata kalau diagnosis hipertensi itu nggak bisa, dok, dalam sekali pasien datang langsung kita diagnosis hipertensi. Harus pastikan lagi pada kunjungan berikutnya. Atau harus kita lihat, kita sarankan dia untuk mengukur tekanan darahnya di rumah. Contoh poin penting, nggak usah sampai kecil. Makasih Mas Arif. Boleh temannya yang lain? Penta asid deki. Menjawab tadi penangkapan tadi saya simpulkan bahwa tadi hipertensi itu atau apa sembarang. Tadi mengenai itu tidak bisa diidentifikasi secara langsung. Harus di pasien itu datang itu tidak bisa langsung diidentifikasi ini hipertensi ini tidak bisa, harus dievaluasi. Jadi di pasien dipersilakan dulu pulang ke rumah, terus bisa dievaluasi di rumah, terus setelah 2 hari atau 3 hari kontrol lagi ke kita, itu langsung kita evaluasi lagi juga. Oke, makasih. Tapi apa yang bisa langsung itu kalau kondisi yang gimana? Kalau yang bisa langsung sekali datang langsung ya nih hipertensi nih. Mungkin kondisi di mana orang contoh kasus seperti ke atas seperti apa itu tekanan darahnya 200 ke atas, terus orangnya tadi seperti yang kasusnya tuh cekot-cekot di belakang kepala tadi, dokter. Itu atau hipertensi stage 3. Ya, oke, terima kasih. Pada hipertensi stage 3 boleh langsung, memang dia baru pertama kali, tapi kita kan cerita ya dok, emang biasanya tensinya itu selalu di atas 140. Misalnya ada pernyataan begitu, ya bisa kita percaya, boleh kita langsung mendiagnosis dan memberikan terapi. Oke, terima kasih Mas. Gitu, Mas Tenta. Yang lainnya boleh, apalagi yang kalian tangkap dari kuliah saya siang hari ini, Mbak Tausan Nur Alia. Ya dok, jadi yang saya tangkap kalau misalnya hipertensinya, kalau misalnya kita mau cari tahu tes ada kerusakan target organ, kita bisa penilaian berdasarkan pemeriksaan penunjang melalui pakai EKG 12 hadapan. Kalau misalnya biar tahu kalau misalnya pasien ini bisa pakai uji urin ke albuminuria kan, kalau misalnya ada kerusakan pada, lalu bisa pakai ekokardiografi, ultrasonografi dan lain-lain. Ya, bagus. Jadi memang
Kalau sudah tegak diagnosisnya, what's next? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencari organ dini. Nah, hipertension mediated organ dini. Caranya apa? Tadi bisa dengan EKG yang enggak LDH, terus eko untuk lihat ada kelainan jantung yang lain enggak, albuminuria, fungsi dan lain-lain. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau nambahkan? Cari target organ jenis ada apa enggak? Apalagi yang harus dicari? Mbak Nadia Tasfi. Mbak Nadia. Coba sih yang sinyalnya pasti open kan semua. Minta tolong saya. Kita sampai 2:30 ya maksimal. Yang tidak ada gangguan jaringan bisa tolong di-on-kan. Mas Ali, Susilawati, Salsabila, tapi sudah bilang ada gangguan ya. Fitri, Faisal, Alfaridi, Mas Christian Jaya, Nasya, Lira, Indra Bayu, Nabila, ada yang mau nambahkan tadi? Itu sudah diceritakan temanmu. Pertama, Sok, harus tahu menegakkan diagnosa hipertensi itu nggak boleh cuma sekali aja. Harus kita pemeriksaan berikutnya, kecuali dia hipertensi stage 3. Atau kecuali memang sudah ada riwayat tensinya dalam kali pengukuran di atas 140/90. Setelah kita tahu dia hipertensi atau enggak, yang kedua, step yang kedua cari pasien ini sudah ada target organ jenis yang kena atau enggak. Caranya dengan tadi pemeriksaan penunjang yang sudah diceritakan Mbak Salsan. Ya. Terus yang ketiga, step yang ketiga apa lagi? Saya ingin kenal sama yang namanya Tanzila Haki. Tanzila Haki. Tanzila Haki. Mbak Tanzila, Tanzilia ya. Mbak Tanzilia, boleh diceritakan enggak? Apa yang kamu tangkap dari kuliah siang hari ini? Mbak Tanzilia, responnya. Mas Roni Hidayat. Ya. Roni Hidayat. Mbak Denaya. Denaya Ayudya. Jadi dokter. Nah, alhamdulillah. Bisa di-on kan ya, Mbak Denaya? Mohon maaf dokter, ini saya di luar rumah, soalnya tadi listrik rumah itu mati, terus ini nunggu kuat. Oke. Ya, silakan Mbak Denaya. Tadi ngikutin nggak kira-kira setelah pasien itu sudah tegak hipertensinya, kita cari target organ jenis yang langkah kita lakukan. Kita harus mencari apa? Faktor resiko. Contohnya faktor resiko seperti apa Mbak Dinaya? Contoh faktor resiko kardiovaskular yang kamu ketahui. Seperti faktor resikonya contohnya? seperti glutamin, usia, merokok atau tidak, kolesterol, diabetes. Diabetes mellitus akut. Ya, terima kasih Mbak Denaya. Nah, setelah itu, setelah kita
cari faktor resikonya, barulah kita memberikan terapi, ya kan? Gitu. Nah, prinsip terapi hipertensi ada berapa kira-kira tadi yang sudah disampaikan? Mas Muhammad Khairul Anam. Makasih ya Mbak Dina ya. Penata laksanaan hipertensi ada berapa? Dan apa saja? Mas Khairul Anam. Mas Muhammad Khairul Anam. Oke, dokter. Ya, silakan Mas. Prinsip penata laksanaan hipertensi itu ada apa saja bagian besarnya? Ada terapi apa sama apa? Apa pengobatan hipertensi yang kamu tahu apa? Oke, dokter. Pembatasan konsumsi garam, perubahan pola makan, penurunan berat badan, dan menjaga berat badan ideal, olahraga teratur, dan berhenti merokok. Ya, itu termasuk pada kelompok penata laksanaan Non farmakologi. farmakologi. Oke, bagus. Terima kasih. Berikutnya ada penata laksanaan farmakologis hipertensi yang kalian ketahui ada apa saja? Coba Mbak Liza Elariana. Mbak Liza. Ya, dokter. Ya, silakan. Penata laksanaan tapi kan yang non farmakologi juga. Yang farmakologis kira-kira apa saja? Macamnya yang kamu tahu. Tapi kan juga sudah tutorial hipertensi hard seller ya. Nah, ceritakan mungkin. Yang kamu tahu apa? Penata laksanaan farmakologis itu maksudnya obat ya. Obat anti hipertensi yang mungkin kamu tahu. bisa untuk menjawab dokter. Boleh, Mas Yoga. Mungkin bisa dikasih dengan kaptopril. Ya, kaptopril. Itu golongannya masuk apa kalau yang pilih-pilih? Namanya golongan inhibitor. Farmakoterapi satu juga ya. Ayo sambil diingat-ingat lagi. Ya, jadi kalau yang golongan inhibitor itu yang pilih-pilih. Kaptopril, lisinopril, amipril. Terus apa lagi Mas Yalda yang kamu tahu obat darah tinggi selain kaptopril? Amlodipin, dokter. Amlodipin boleh. Amlodipin golongannya Kalsium blok. kalsium channel blocker ya. Oke, terus apa lagi? Golongan obat anti hipertensi ada inhibitor, contohnya dok yang belakangnya pril, kaptopril, lisinopril, ramipril. Kemudian ada golongan CCC dok, channel blocker. Ada amlodipin, diltiazem, verapamil, nifedipin, yang pin itu sama CCC. Kemudian ada apa lagi? Temannya yang lain, bantu. 1 menit lagi. Mbak Deva sudah ya? Mbak Deva sudah ditanya belum? Belum ya? Mbak Deva bisa bantu? Iya, dokter. Sartan, dokter. Nah, golongan yang sartan, kondisartan, telmisartan itu masuk golongan yang apa? Golongan angiotensin reseptor
blocker ARB, yang mana kita harus tahu golongan ACE inhibitor tidak boleh dikombinasi dengan ARB. Karena dia cara kerjanya hampir kalau kita berikan itu berbahaya, bisa mengakibatkan perburukan fungsi ginjal atau komplikasi ginjal. Oke, good. Terima kasih Mbak Deva. Ya, setelah tahu obatnya jenis apa saja, kita bisa melakukan pemberian terapi obat anti hipertensi. Yang disarankan adalah memberikan langsung terapi kombinasi 2 jenis obat. Ya masih ada ya. Langsung 2 jenis obat. Kalau ada yang namanya FCC, single pill combination, 2 obat langsung jalan 1. Tapi kalau nggak ada, nah semuanya rekomendasinya begitu. Kecuali ada sebagian kecil yang boleh kita berikan monoterapi dulu. Kalau yang pertama usianya terlalu lanjut, ya, atau kalau hipertensinya masih. Jadi kalau hipertensi grade 1, maka kita boleh kasih monoterapi dulu ya. Tapi rekomendasinya sudah disepakati oleh Persi juga, kita langsung memberikan jenis obat dengan golongan yang berbeda. Oke. Satu lagi boleh ya? Satu lagi. Supaya apa yang Pak sampaikan ini mudah-mudahan ada retensi ya, ada mantap lagi. Tolong aku diceritani tentang hipertensi yang gimana? Nah, Anissa Yustin mungkin sudah. Pak Anissa Yustin. Ini dokter, hipertensi sudah diberi kombinasi 3 obat, tapi masih belum masih meningkat TD-nya. Ya. Itu termasuk salah satu di antaranya adalah diuretik. Ya, jadi adalah hipertensi yang masih belum bisa terkontrol balik, yaitu tensinya masih tidak bisa 140/90 dengan kombinasi 3 obat yang salah satunya adalah kita obat kenceng-kenceng deh, namanya HCT, ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sekiranya itu tadi poin-poin penting teman-teman pulang ke komisi ya. Nanti untuk berikutnya silahkan dibaca-baca lagi buku acuan hipertensi kemarin sudah saya share. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada manfaat yang kalian terima. Salahnya selama pemberian materi ini kita cukupkan sudah lebih 3 menit. Kita tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.